Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Allah telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan Syam Ramadan dan awal kajian KKS pada hari Ahad ini. Yang kedua kalinya, tidak lupa kita haturkan salawat serta salam berta tangkaian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas karunia-Nya, beliau telah memberikan kita syafaat sehingga kita dapat bermuhajjah di pagi hari ini. Saya selaku moderator akan sedikit memberikan informasi tentang susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk acara yang kedua adalah pembacaan tilawah. Yang ketiga kalinya adalah pengajian inti, serta yang keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah absensi dari tiap aum dan ranting. Untuk keberkahan dan kita tepat waktu insya Allah, walaupun agak terlambat memulai 9 menit, harusnya jam 8. Marilah kita buka pada kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesejukan pada pagi hari ini dan ketenangan jiwa di bulan Ramadan, malah kita tambahkan dengan pembacaan tilawah Al-Quran. Pada kesempatan pagi hari ini, tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Elita dari PA Muhammadiyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa
السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan dengan tilawah yang dibacakan oleh saudari Elita, lupa lagi karena puasa mungkin para saudari Elita dari Pantuan San Muhammadiyah, mudah-mudahan Allah memberkahi pada kesempatan pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pengajian inti dengan tema rukun dan syarat diterimanya syahadat tauhid sebagai kunci surga. Kepada Al-Ustadz Mi'raj Mustajib, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul karim.
kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara Halakoh KKS cabang Wonosobo yang dirahmati Allah, terutama kepada sesepuh bini sepuh, para saged, para alim, lan boten supe dumateng Bapak Guru selaku Ketua PCM, Bapak Yakin menika rumiyin guru kula teng SMP menika. Nggih. Lan bapak-bapak sedaya, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Allah memperkenankan doa kita agar dihantaran kepada bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, sehingga tentunya selaku orang yang beriman berbahagia menyambut dan bisa mengalami bulan suci yang penuh berkah, penuh rahmat dan maghfirah, menyambut dengan gembira, dengan berusaha semaksimal mungkin melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan utusannya. Apalagi pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala-pahala yang amal soleh yang kita lakukan. Pahala sunnah akan dihitung sebagai pahala wajib dilipat gandakan. Dan bahkan ada amalan yang sangat istimewa, amalan yang sedang kita lakukan, yaitu puasa, di mana puasa ini merupakan amalan yang akan langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan penilaian. Jadi malaikat sendiri tidak mengetahui tentang kadar pahalanya seberapa. Hanyalah Allah yang tahu. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, kullu amal ibni adama yudha'af. Semua amalan anak Adam itu yudha'af, dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsalihha. Kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipatan, 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa. Wa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalasnya. Yadamu syahwatahu wa ta'amahu min ajli, ia meninggalkan syahwatnya, keinginannya, wa ta'amahu dan makanannya, min ajli, karena aku. Walisoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misk, sungguh bau mulut seseorang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih baik, lebih wangi, indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada wanginya minyak misek. Itu betapa mulianya kita yang berpuasa di bulan yang sangat mulia ini. Karena itu tentunya kita akan sangat berbahagia dengan berbagai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan semangat yang sebesar-besarnya. Jamaah rahimakumullah, di samping itu dalam bulan Ramadan ada satu malam yang tentunya bagi orang yang beriman sangat menanti-nantikan dan sangat mendambakan agar mendapat kemuliaan di malam itu,
yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya anzalnahu aku telah menurunkanhu Al-Qur'an fi lailatul qadar di malam Lailatul Qadar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzala. Anzala yungzilu ingzalan. Itu maknanya adalah menurunkan sekaligus, bahwa Al-Qur'an itu sekaligus satu paket diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari Lauh Mahfud ke Sama'ud Dunya di Baitul Izzah, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat beribadahnya para malaikat, Ka'bahnya para malaikat di langit, yang tiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat bergantian silih berganti untuk melakukan haji di sana itu. Nah, dari Baitul Izzah kemudian turun ke bumi, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya selama 23 tahun. Yang pertama kali turun adalah pada malam menurut ulama malam Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Itu adalah yang pertama turun, dia adalah surat Al-Alaq. Nah, turun yang kedua ini bukan disebut inzal lagi, tapi sudah tanzil. Tanzilum minallah. Allah menurunkan Al-Quran dengan istilah tanzil. Tanzil itu berasal kata nazzala yunazzilu tanzilan, artinya turun dengan berangsur-angsur. Sebagaimana dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu, tidak ada ilah yang patut disembah illahu kecuali Dia saja. Al hayyul qayyum, yang maha hidup dan terus menerus mengurusi makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba. Nazzala itu menurunkan secara berangsur-angsur alaika kepada engkau Muhammad al-kitabah, al-kitab yakni Al-Quran. Itulah turun berangsur-angsur itu nazzala, yaitu dimulai dari bulan Ramadan, kemudian selanjutnya di bulan-bulan yang lain. Ya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa ayat yang terakhir turun yang berkaitan dengan hukum apa itu? Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu bukan pada bulan Ramadan turunnya itu, tapi ketika Rasulullah SAW pada haji wada di mana? Di Makkah. Nah itu alhamdulillah nih. Dan bulan Ramadan adalah di mana Lailatul Qadar itu berada di dalamnya. Itu dirahasiakan turunnya. Kemungkinan terbesar pada 10 hari terakhir, sehingga Rasulullah SAW menyuruh kita agar kita mencarinya pada 10 hari terakhir. Taharrau Lailatul Qadar fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kemungkinan terbesar itu pada hari-hari witir. Taharrau Lailatul Qadar fil witril awakhiri fi witril asril awakhiri min syahr Ramadan. Carilah 10 hari terakhir pada hari yang genap, yang ganjil pada 10 hari terakhir. Dan kemungkinan paling besar di antara yang ganjil adalah pada malam 27. Itu kemungkinan paling besar. Namun ada kemungkinan juga di luar 10 hari terakhir.
Sebagaimana tadi saya baca surat Al-Alaq ya. Al-Alaq itu turunnya itu pada malam 17 Ramadan, dan menurut ulama itu pada malam Lailatul Qadar itu bukan 10 hari terakhir. Kemungkinan juga tidak berada pada hari yang ganjil, tapi hari yang genap pada awal-awal Ramadan. Nah ini kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu muncul. Dan yang bisa mendapat Lailatul Qadar itu merupakan keberkahan yang sangat luar biasa, keuntungan yang sangat luar biasa. Sebab satu malam saja mempunyai nilai berapa? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lebih baiknya itu ukurannya ukuran berapa? Ukuran siapa? Apa ukuran amalan-amalan kita tiap hari gitu? Itu bukan itu. Suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel yang siang harinya berjihad fisabilillah, membawa senjata, berjuang, berperang. Malam harinya bermunajat menghadap Allah SWT, berdoa, sholat. Tiap harinya begitu sampai 80 tahun lebih, sampai 1000 bulan. Lalu para sahabat heran, kok bisa orang sehebat itu gitu. Mereka itu sangat menginginkan agar bisa juga menyaingi Bani Israel itu. Namun kemudian turunlah ayat ini. Ayat surat Al-Qadar yang menunjukkan lebih baik daripada 1000 bulan itu lebih baik daripada orang yang berjuang malam siangnya, bermunajat malamnya, beribadah terus selama 1000 bulan, itu lebih baiknya itu. Maka dari itu pantas saja suatu ketika ada seorang Tolhah bin Ubaidillah ini mengisahkan suatu kisah bahwa ketika itu ada 2 orang dari orang Bali. Bali itu nasab Bali itu orang penduduk, bukan Bali di Indonesia, bukan. Penduduk Wadil Qura. Wadil Qura itu dekat dengan kota Madinah, di pinggiran kota Madinah. Zaman dulu di pinggiran kota Madinah. Kalau sekarang mungkin sudah termasuk di kota Madinah. Nah, di orang Wadil Qura itu penduduknya kebanyakan itu menganut Yahudi. Nah, 2 orang itu masuk Islam itu. Nah, setelah keduanya masuk Islam masuknya bersama-sama, kemudian keduanya hebat, rajin, ya, suka berjuang. Namun yang satu lebih hebat, perjuangannya sangat luar biasa, ya, ikut perang selalu. Yang kedua ibadahnya luar biasa, sampai akhirnya ketika berperang dia meninggal dunia, mati di medan juang. Nah, itu orang yang mati di medan juang kan merupakan kerahmatan dan karunia yang sangat luar biasa itu. Saat tetes darah pertama menetes ke bumi itu, semua dosanya itu diampuni oleh Allah. Yang kedua terbebas dari adab kubur, adab neraka. Yang ketiga bisa memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Kemudian masuk surga bi ghairi hisab. Itu luar biasa, itu masih banyak lagi. Itu keistimewaan orang meninggal dunia. Bahkan orang yang meninggal dunia ketika mati syahid menginginkan untuk kembali berjuang, ingin dihidupkan lagi sampai berkali-kali, kemudian meninggal dunia, ingin hidup lagi, meninggal dunia lagi, ingin hidup, saking menyenangkannya orang mati syahid. Nah, itu orang mati syahid itu kemudian yang satu temannya ini mati, wafatnya setahun kemudian, dan wafatnya itu di atas kasur itu. Ini di hadis sahih nanti kalau nggak salah riwayat Ibnu Khuzaimah, nanti bisa dibaca. Nah, yang satu meninggal dunia di atas kasur. Nah, setelah meninggal dunia
beberapa lagi kemudian Mu'ad Tolhah bin Ubaidillah sahabat itu bermimpi berjumpa dengannya di pintu surga itu. Nah, saat bermimpi kemudian ada suara dari dalam surga. Seorang malaikat datang kemudian menjemput, ya, memanggil yang pertama kali wafatnya di atas kasur itu. Nah, setelah itu masuk surga, kemudian keluar lagi memanggil yang wafatnya berjihad fisabilillah. Baru kemudian menjumpai Tolhah bin Ubaidillah. Wahai saudara, kamu belum waktunya masuk surga. Nah, ketika mengatakan belum waktunya masuk surga, langsung terbangun dari mimpi. Nah, setelah itu kalau Rasulullah kan menyuruh kalau kita bermimpi baik untuk diceritakan kepada yang lain. Nah, itu kan mimpi indah, itu mimpi mau masuk surga, itu suratul kahfi kan mimpi indah itu. Lah, menceritakan kepada sahabat yang lain. Nah, para sahabat itu tidak percaya itu. Masa orang mati di atas kasur dikalahkan orang yang mati di medan perang? Enggak mungkin itu. Wah, itu mimpi hoax itu. Gitu. Seperti itu. Lah, sampai akhirnya rame itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Nah, setelah sampai ke telinga Rasulullah SAW, menghadap Rasulullah berkata, benarkah engkau bermimpi demikian? Ya, tolong ceritakan begitu. Nah, setelah Tolhah bin Ubaidillah menceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW membenarkan mimpi itu. Nah, Tolhah bin Ubaidillah kan salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga, orang soleh. Jadi mimpinya orang soleh, apalagi sekelas sahabat wali, itu mimpinya kan tidak sembarangan itu. Kalau mau tidur saya berwudu terlebih dahulu, berdoa, kemudian bermimpi. Nah, mimpinya itu mimpi merupakan firasat, petunjuk. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan mimpi kamu itu benar. Lah, para sahabat yang lain heran, loh kok benar itu gimana ini, aneh begitu. Lalu benar Rasulullah SAW itu, wah Rasulullah ini kenapa kok bisa seperti itu? Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah dia masih diberi umur 1 tahun setelah saudaranya yang meninggal pertama? Ya Rasulullah. Bukankah dia mengalami bulan Ramadan dan melakukan ibadah sholat, ibadah ini dan itu? Ya Rasulullah. Itulah keistimewaannya. Itulah pahalanya bagaikan sejauh langit dan bumi. Nah, inilah keistimewaan bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Itu sangat luar biasa pahalanya. Sehingga betapa untungnya kita yang bisa mengalami bulan suci Ramadan. Karena itu ketika para sahabat Rasulullah dan para sahabat ketika di bulan Ramadan ini, ya, digunakan sebaik-baiknya, apalagi 10 hari terakhir. Rasulullah SAW itu 10 hari terakhir itu tiap malam itu menghatamkan Al-Quran 2 kali bersama Jibril. Bersama Jibril itu tadarus dengan malaikat Jibril. Dan tiap hari itu beriktikaf bersama para sahabat 10 kali. Untuk apa? Untuk ingin menggapai 1 malam namanya Lailatul Qadar. Nah, ini sebagai awal untuk agar kita semangat, ya, semangat menggapai rahmat Allah, keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian materi kita pada pertemuan ini adalah kita meneruskan materi yang dulu yang berkaitan dengan masalah syahadat. Dulu telah kita bahas pengertian syahadatu alla ilaha illallah. Begitu juga tentang Allah Subhanahu wa taala telah kita bahas itu di HPT jilid 1 ini. Kemudian kita menginjak selanjutnya yaitu rukun syahadat. Rukun syahadat tauhid itu ada 2.
Sanian yang kedua, arkanu la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Laha arkanun. Untuk lafal la ilaha illallah ruknani, ada 2 rukun. Ar-ruknul awal, rukun pertama adalah an-nafyu. Nih, perhatikan ini penting sekali ya, karena ibadah itu intinya pada tauhid. Maka dari itu kalau kita membaca tafsir Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai orang-orang ubudu, sembahlah Allah. Di situ tafsirnya itu ubudu itu wahidu. Tafsirnya adalah apa? Wahidu. Ubudu itu wahidu. Wahidu artinya esakanlah dalam beribadah, tauhidkanlah, begitu maknanya. Arkanul la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, laha ruknani, baginya ruknani 2 rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, an-nafyu, meniadakan. Nafyul ilahiyati, yakni meniadakan ilahiyah, ketuhanan, dari semua apa saja, siwallahi ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulika, dengan ucapanmu, la ilaha, tidak ada ilah. Ini merupakan penafian. Artinya la ilaha itu menafikan jenis, segala jenis ketuhanan itu tidak ada sama sekali. Artinya ini tahalli, bukan tahali, tahalli. Tahalli itu pengosongan hati kita dari semua bentuk ketuhanan, dari semua bentuk penyembahan, bahwa sembahan itu tidak ada sama sekali. Setelah kita membersihkan dari segala bentuk ketuhanan dalam diri kita, maka baru kita menetapkan, itu adalah rukun yang kedua, al-isbat. Al-isbat itu adalah penetapan, isbatul ilahiyah lillahi wahdah. Isbatul ilahiyati, menetapkan ilahiyah, ketuhanan atau uluhiyah juga boleh, lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja. Biqaulika, dengan ucapanmu, illallah, kecuali Allah saja. Qala Allah Ta'ala, qala, berfirman Allah Ta'ala, wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Wa'id, dan ingatlah, qala, ketika bersabda Ibrahimu, Nabi Ibrahim, li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Ini bapaknya dan kaumnya kan mereka itu para penyembah berhala, penyembah bintang, penyembah benda-benda langit ya, rembulan, bintang, matahari, itu mereka menyembah itu. Sehingga Nabi Ibrahim saat pertama kali diutus itu diperlihatkan ya, malakutus samawati wal ard. Setelah itu mengatakan inni bari'um mimma ta'budun. Innani bara'um mimma ta'budun. Innani, sesungguhnya aku, Ibrahim, Nabi Ibrahim, bara'un, berlepas diri, mimma ta'budun, dari segala apa yang engkau sembah. Nah, ungkapan innani bara'um mimma ta'budun, itulah yang namanya an-nafyu, penafian, peniadaan. Wahai wong-wong Jawa misalnya, saya berlepas diri dengan apa yang engkau persembahkan kepada dayang-dayang ya, sehingga engkau mengadakan merdi desa misalnya. Nah, itu kan persembahan pada aku berlepas diri dari apa yang engkau agungkan,
berupa tempat-tempat angker, pohon-pohon beringin, tempat-tempat keramat. Aku berlepas diri dari semua itu. Wahai orang-orang kafir, aku berlepas diri dari apa yang engkau sembah, yang engkau pertuhankan berupa Yesus. Aku berlepas diri dari apa yang engkau sembah, wahai orang Buddha. Aku berlepas diri dari apa yang engkau puja dan engkau sembah di tempat-tempat ibadah kalian semua. Lah ini aku berlepas diri dari pada apa yang engkau lakukan, memohon wali-wali untuk menolong yang sudah meninggal. Nah ini wujud dari la ilaha, bahwa itu bukan Tuhan, itu semua Tuhan hok. Kemudian setelah itu baru kita menetapkan illalladzi fataroni fa innahu sayahdin. Illalladzi, kecuali alladzi zat, fataroni yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dia yang telah menciptakan aku, yakni Allah SWT, sayahdin, akan memberikan petunjuk kepadaku. Inilah ungkapan la ilaha illallah. Sehingga makna la ilaha illallah, kalau setelah melihat ayat ini, mengandung makna sesungguhnya tidak ada zat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah saja. Al-Mukhtasar fi tafsir, ringkasan tafsir, wadkur, ingatlah ayuhar rasul, wahai rasul, hina ketika qala bersabda, berkata Ibrahim li abihi wa qaumihi, kepada bapaknya dan kaumnya, innani bariun mimma ta'budun. Baraum itu maknanya sama dengan bariun. Sesungguhnya aku bariun, berlepas diri, mimma ta'budun, dari semua yang engkau sembah, minal aslam, dari patung-patung, min dunillah, yang dari selain Allah. Nah ini maknanya. Illalladzi khalaqani, kecuali zat yang menciptakan aku, fa innahu sayursiduni, kalau sudah Allah akan memberikan irsyad, petunjuk kepadaku, ilama fihi, kepada apa yang fihi, padanya, naf'i, bermanfaat bagiku, min itba'i dinihi, dengan mengikuti agamanya, agama Allah, al-qawim, yang lurus. Itu makna la ilaha illallah. Nah, sekarang kita melihat rukun dan makna la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, itu merupakan penafian. Setelah kita menafikan, membersihkan hati kita, pikiran kita, akidah kita dari semua ketuhanan, baru kita menetapkan illallah, melainkan Allah. Inilah namanya pengisbatan, menisbatkan. La ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah. Penafian, pengisbatan. Allah, itu merupakan Rob, Tuhan. Rob itu Tuhan apa? Dalam artian yang mencipta, mengatur, memiliki. Sedangkan inilah namanya tauhid rububiyah. Kemudian ilah itu artinya yang disembah, yang diibadahi, merupakan uluhiyah. Berarti Rob itu merupakan fa'il, pelaku, yang memiliki kita, yang mengatur kita, menciptakan kita, itu pelaku. Allah itu sebagai subjek. Sedangkan ilah itu sebagai objek yang dituju, yang disembah, yang diibadahi. Itu tauhid uluhiyah. La ilaha illallah, ini makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah melainkan Allah. Nah, kata-kata tidak ada ilah yang disembah melainkan Allah, itu kalau dalam kajian bahasa, dalam kajian kenyataan, ya, itu maknanya kurang tepat itu, sehingga itu diping.
Yang tepat adalah tidak ada ilah yang berhak disembah. Karena kenyataan ilah itu banyak, sehingga jamak dari ilah itu alihah. Misalnya orang Kristen Tuhannya ada Yesus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ruhul Kudus, ya. Terus Hindu Tuhannya ada Trimurti. Nah, orang Kejawen Tuhannya siapa itu? Tempat-tempat angker dan sebagainya. Dayang-dayang itu kan banyak Tuhan itu. Nah, Tuhan itu ya Tuhan tapi tidak berhak disembah, karena itu Tuhan yang bukan sebenarnya. Tuhan hak, bukan tidak hak. Tidak ada ilah yang berhak. Tuhan yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui makna la ilaha illallah, selanjutnya kita menuju kepada syarat diterimanya syahadat tauhid la ilaha illallah. Syarat diterimanya syahadat tauhid itu ada 7. La ilaha illallah itu adalah miftahul jannah. Kuncinya surga. Kunci itu akan bisa digunakan apabila ada gigi-giginya. Kalau tidak ada gigi-giginya, itu tidak bisa untuk membuka. Nah, kalau sekarang itu kalau kunci hotel itu kan tidak ada giginya, berupa kartu, mesti ada pinnya itu. Itu begitu. Ada pinnya, ada nomor yang bisa digunakan untuk membuka. Nah, gigi-giginya itulah yang disebut sebagai syarat diterimanya syahadat tauhid ada 7. Syurutul la ilaha illallah sab'atun, syarat la ilaha illallah sab'atun 7. Pertama al-ilmu, ilmu. Kedua al-yakin, yakin. Ketiga al-qabul, menerima. Keempat al-inqiyad, tunduk. Yang ketujuh as-sidik, membenarkan. Yang keenam al-ikhlas, ikhlas. Yang ketujuh al-mahabbah, cinta. Oke, sampai apal ya. Syurutul awal al-ilmu, syarat pertama itu adalah al-ilmu. Fala buddha ayakunal insanu aliman bima'na la ilaha illallah. Fala buddha, maka harus ayakuna adalah al-insanu manusia itu aliman mengetahui bima'na la ilaha illallah. Ini syarat pertama adalah mengetahui makna la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ilmuilah itu atau ketahuilah begitu. Alima ya'lamu ilman, itu artinya kan mengetahui atau ilmu, berilmu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqq, kecuali man orang yang syahida bersaksi, meyakini, mengetahui bil haqq, dengan yakin, dengan sebenarnya. La ilaha illallah, yakni la ilaha illallah. Wahum, dan dengan persaksian itu, hum, mereka, ya'lamun, mereka mengetahui. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar, yakni mengetahui tentang makna la ilaha illallah, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Kita yang menyaksikan, bersaksi dengan benar dan mereka mengetahui. Artinya tidak hanya bersaksi saja mengucapkan syahadat,